Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita sudah memasuki Mazmur yang ke-37. Mazmur ini berbeda dengan Mazmur-Mazmur yang lain yang sudah kita dengarkan hari-hari yang lalu. Kalau Mazmur yang lain kebanyakan berisi doa dan pujian, kadang keluhan. Tapi Mazmur 37 ini bisa saya katakan merupakan Mazmur yang berisi nasihat. Hal-hal apakah yang harus kita lakukan dan hal-hal apakah yang harus kita jauhi. Bapak Ibu, sering saya mendengar bahkan ada yang bertanya, kenapa ya orang itu tidak ikut Tuhan, tapi hidupnya jauh lebih baik. Orang itu kelakuannya buruk, tapi kok malah diberkati Tuhan. Sedangkan saya yang ikut Tuhan, kok begini-begini saja. Ayat 1 jelas Daud berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kadang kita mudah iri hati melihat keberuntungan orang fasik. Kelihatannya orang jahat seolah-olah menikmati hal yang baik. Sementara orang benar tidak sedikit yang tertimpa kemalangan. Seperti situasi yang terjadi saat ini sedang terjadi. Banyak anak Tuhan yang bekerja di garda depan sebagai tenaga medis, Tuhan izinkan sakit bahkan sampai meninggal. Padahal mereka bekerja dengan baik, tujuan yang baik tanpa memikirkan diri sendiri. Tapi Tuhan izinkan hal yang kelihatannya kurang baik itu terjadi. Firman Tuhan dalam Mazmur ini menasihatkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan yang baik, tanpa harus ikut-ikutan mengambil jalan orang fasik. Mungkin bukan hal yang gampang untuk tetap berpegang pada kebenaran di saat semua orang bersenang-senang dengan kefasikan mereka. Namun percayalah apa kata Tuhan tentang akhir hidup orang fasik dan bagaimana akhir hidup orang benar. Orang fasik akan segera lisut dan menjadi layu. Orang benar akan hidup selamanya. Lengan orang fasik akan dipatahkan, tapi Tuhan menopang orang benar. Orang fasik akan binasa, orang benar akan mewarisi negeri. Orang fasik akan dilenyapkan, orang benar akan dipelihara Tuhan, bahkan sampai kepada anak cucunya. Nasihat Tuhan sangat sederhana. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, hal manakah yang akan kita pilih? Jalan hidup seperti apakah yang akan kita ikuti? Tetap pada jalan hidup yang benar dalam pimpinan Tuhan, ataukah kita masih iri hati dengan orang fasik? Iri hati dengan orang-orang yang kelihatannya baik, sukses, enak hidupnya, tapi hidup di luar Tuhan, tapi melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Pilihan ada di tangan kita. Di tangan siapakah kita akan berpegang? Di tangan Yesus Kristus Tuhan, atau dalam tangan dan pengertian kita sendiri? Saya yakin Bapak Ibu yang terkasih akan memilih dengan benar. Tuhan memberkati.